pihak federasi juga mengambil jalan pintas. Ya, dengan cara menaturalisasi pemain keturunan yang sejak belia berkarir di luar negeri. Demi memajukan sepak bola Indonesia, PSSI sangat serius merancang pembinaan berjenjang untuk para talenta lokal. Tentunya butuh waktu yang tak sebentar dan kesabaran tak bertepi untuk melihat hasilnya. Namun pihak federasi juga mengambil jalan pintas. Ya, dengan cara menaturalisasi pemain keturunan yang sejak belia berkarir di luar negeri. PSSI pun sudah punya database pemain mana saja yang bakal dipulangkan. Mereka adalah mata air yang harus balik ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan dari sekian banyak nama yang beredar, sosok Miliano Jonathans jadi yang paling menarik untuk dibicarakan. Pasalnya, pemain kelahiran Arnhem ini belum juga berhasil dibujuk. Hal ini jadi bukti kalau Miliano bukan pemain sembarangan. PSSI disebut sudah membujuk Miliano sejak jauh-jauh hari sebelum namanya melambung tinggi di Belanda. Berbagai upaya pun dilakukan oleh PSSI untuk meyakinkan hati Miliano. Pertanyaannya, siapa dan seberapa hebat sang pemain yang disebut punya gaya main mirip Arjen Robben ini? Darah Indonesia Miliano Jonathans mengalir dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Pemuda kelahiran 2004 ini sudah bermain sepak bola saat baru berusia 4 tahun. Ketika itu Miliano cuma bermain untuk bersenang-senang di sebuah klub kampung amatir bernama Arnhemse Boys. Barulah pada usia 8 tahun bakat istimewa Miliano dibina oleh Akademi Vitesse. Sejak itu ruang eksplorasi dan jalan sang pemain menjadi sangat lapang. Bahkan saat kaki mungilnya masih belum keras, keinginan untuk jadi pesepak bola profesional sudah sangat bulat. Vitesse pun tanpa ampun menggembleng talenta Miliano agar cepat terbentuk. Sang pemain selalu ditempatkan di level kelompok umur di atasnya. Hebatnya, Miliano bisa dengan mudah beradaptasi dan tampil menonjol. Kerja keras, bakat, dan kesetiaan Miliano pun terbayarkan di usia 18 tahun. Miliano Jonathans dipromosikan ke tim senior sekaligus debut di Eredivisie. Performa sensasional Miliano semakin membuat banyak klub kesemsem. Pinangan pun datang dari berbagai penjuru, antara lain 2 klub Eredivisie disebut berebut tanda tangannya. Miliano pun sadar kalau bakat besarnya bakal mubazir jika nggak main di klub elit. Di bursa transfer musim dingin 2024, pilihannya ada 2, yakni FC Utrecht atau FC Twente. Miliano pun memutuskan untuk bergabung bersama FC Utrecht. Miliano the new Arjen Robben. Miliano dianggap oleh banyak pihak lebih hebat ketimbang Mang Ole. Dirinya dianggap sebagai bintang masa depan yang lebih mempesona. Ole memang lincah dan skillful, tapi Miliano disebut lebih gesit dan gacor. Bahkan Miliano Jonathans disebut punya gaya main yang mirip Arjen Robben. Sanjungan itu tidak datang dari ruang kosong yang mengawang-awang. Jika kita melihat secara saksama, dribbling lengket, tusukan ke dalam dan sepakan akurat Miliano persis seperti Arjen Robben. Melihat gocekan-gocekan Miliano, kita bagai terserap ke dalam mesin waktu. Seolah-olah kita sedang duduk terpana menyaksikan Arjen Robben beraksi dalam balutan seragam Bayern Munchen, Real Madrid, atau timnas Belanda. Kemampuan spesial Miliano ini juga sudah diungkapkan oleh Yusa Nugraha ke Arya Sinulinga. Ex-pemain Feyenoord ini menilai timnas Indonesia bakal ketiban durian runtuh jika bisa mendapatkan the new Arjen Robben. PSSI dan KNVB berebut Miliano. Jauh sebelum jadi bahan perbincangan media Belanda, PSSI ternyata sudah bergerak dalam senyap. Pihak federasi sudah mengincar Miliano jauh sebelum namanya melambung. Fakta yang cukup lama tersembunyi ini dilontarkan langsung oleh yang bersangkutan. Miliano mengungkap kalau PSSI sudah mulai PDKT saat usianya masih 16 tahun. Namun saat itu bakat besar Miliano sudah diwadahi oleh KNVB. Miliano sudah jadi pilihan utama di timnas Belanda kelompok umur. Padahal PSSI sudah mengiming-imingi Miliano dengan bermain di Piala Dunia usia muda. Namun sayangnya darah muda yang bergejolak dalam diri Miliano masih dipenuhi kebimbangan. Melihat bakat besar yang dimiliki sang pemain, PSSI sangat rawan untuk ditikung. Bukan mustahil salah satu talenta hebat keturunan Indonesia kembali lepas ke pelukan The Orange. Cukuplah Tijani Reinders yang bikin hatinya sek, jangan sampai terulang ke Miliano. PSSI harus bisa meyakinkan sang wonderkid kalau memperkuat timnas Indonesia adalah pilihan yang tepat. Miliano OTW gabung timnas Indonesia. Miliano sendiri masih membuka lebar pintu kemungkinan untuk memperkuat Indonesia. Sang pemain gak memutus silaturahmi dengan PSSI.
Namun untuk sementara waktu Miliano ingin fokus mengamankan tempat di skuad senior FC Utrecht. Di kesempatan lain, Miliano pun secara tersirat nggak bakal melupakan akar sejarahnya. Dari mana dirinya berasal, kelak di sanalah Miliano akan kembali. Kemana lagi kalau bukan ke pangkuan Ibu Pertiwi? Keluarga Miliano sudah pernah ke Indonesia dan mereka sangat menyukai dan sangat menyenangkan di Indonesia. Sedangkan Miliano sendiri berkunjung ke Indonesia di waktu masih kecil. Hal ini jadi pertanda positif dan netizen pun meyakini keputusan Miliano hanya soal waktu. Cepat atau lambat sang pemain bakal menyusul para penggawa lain untuk pulang ke tanah air. Peluang dan kontribusi Miliano untuk skuad Garuda. Jika kelak bergabung dengan pasukan Merah Putih, otomatis Miliano jadi aset berharga negara. Sang pemain bisa langsung jadi andalan di timnas senior. Pasalnya, Patrick Kluivert yang ingin mengadopsi Total Football butuh sosok winger gesit. Pergerakan lincah dan menawan Miliano diharapkan bisa mengacak-acak area sayap pertahanan lawan. Apalagi saat ini timnas Indonesia belum punya sosok winger murni. Realistiskah timnas Indonesia lolos Piala Dunia? Demi mengamankan posisi dalam turnamen yang mana selalu diimpikan oleh pesepak bola, semua dilakukan demi menjaga asa menuju Piala Dunia tetap menyala. Namun perlu diketahui sepak bola bukan hanya sebuah perkara menendang si kulit bundar, tapi juga mampu memberikan citra permainan yang apik baik dalam strategi maupun taktik yang mana mampu memberikan rasa kenyamanan baik oleh pemain maupun penggemarnya. Melihat perkembangan timnas Indonesia saat ini yang digadang-gadang bakal mampu menembus di ajang terbesar sepak bola itu tak terlepas dari kerja keras para mereka jajaran federasi, kepelatihan, pemain bahkan pendukung setianya. Timnas Indonesia sendiri memiliki daya tarik yang luar biasa bukan hanya dari mata lokal, tetapi timnas Indonesia tak luput sorotan dari penjuru dunia saat berlaga. Salah satu kebolehan timnas Indonesia yang selalu menjadi sorotan saat menghadapi tim-tim papan atas, kokohnya pertahanan yang sulit untuk ditembus. Selain penjaga gawang yang menjadi tembok terakhir solidnya, chemistry dari trio Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner yang sering tampil bersama di lini belakang timnas Indonesia. Chemistry ketiganya dianggap telah terbangun dan saling memahami satu sama lain mampu membuat para rival frustasi dan mengalami kebuntuan untuk membembus tembok terakhir timnas Indonesia. Namun seperti apa yang disebutkan oleh Patrick Kluivert, chemistry tak bisa tumbuh dalam 1 atau 2 hari. Lantas, bagaimana trio solid ini terbentuk di timnas Indonesia? Pasca pertandingan melawan Bahrain, trio yang berisikan Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner langsung jadi trending topik. Media-media lokal maupun internasional mulai menjajarkan trio ini dengan trio timnas Italia era lawas yang berisikan Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, dan Paolo Maldini. Terbentuknya trio ini dimulai pada tahun 2021 saat Ridho pertama kali debut untuk timnas Indonesia senior. Di saat masih banyak back-back senior macam Fahrudin Arianto hingga Victor Igbonevo, Shin Tae-yong justru memilih Ridho sebagai back andalannya. Debut resmi Ridho untuk timnas Indonesia senior terjadi pada akhir Mei 2021. Waktu itu Ridho tampil 90 menit meski saat itu skuad Garuda dihajar Oman dengan skor 3-1. Itu hanya uji coba biasa. Namun tetap saja jadi awal yang buruk untuk pemain muda seperti Ridho. Tapi Ridho memilih untuk memperbaiki diri agar terus dipanggil oleh STY. Ridho pun jadi salah satu pemain yang mengalami lonjakan performa dalam beberapa tahun terakhir. Dari segi kematangan berpikir, kecepatan, teknik olah bola, dan kekuatan fisiknya terus ia tingkatkan. Hingga akhirnya, Ridho selalu menjadi andalan di lini bertahan skuad Garuda. 3 tahun kemudian, Justin Hubner baru muncul di skuad senior timnas Indonesia. Ajang Piala Asia 2023 jadi turnamen resmi pertamanya bersama skuad Garuda. Shin Tae-yong memberikan kesempatan di tim senior yang mana sebelumnya Hubner sempat melakoni laga uji coba bersama timnas Indonesia kelompok umur yang mana akan disiapkan untuk melakoni laga Piala Dunia U20 yang batal dilakoni. Di timnas senior, Shin Tae-yong memberikan kepercayaan debut Justin Hubner yang saat itu bersama Jordi Amat, Saine Patinama, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho. Masuk kepada Jay Itzes yang awal gabung bersama timnas langsung dikenal dengan julukan Bang Jayadi. Memang, Jay Itzes jadi yang paling telat bergabung. Pemain belakang Venezia itu baru debut pada Maret 2024.
Tepatnya saat menghadapi Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Lagi-lagi Sintayong jadi sosok penting di balik kehadiran pemain bertahan berkualitas di timnas Indonesia. Kabarnya, Itzes jadi salah satu nama yang diminta langsung oleh STY kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Tujuan dinaturalisasinya J adalah untuk mewujudkan misi PSSI membentuk skuad tim nasional yang berhiaskan pemain-pemain berkelas. Dan Itzes kala itu termasuk sebagai pemain grade A di mata PSSI. Insting STY pun terbilang tepat untuk membujuk Bang J. Sang pemain dengan cepat menyesuaikan skema dan iklim di Indonesia. Pemain yang masuk radar Inter Milan dan Juventus itu bahkan kini menyandang sebagai kapten tim, menggantikan Asnawi Mangkualam. Debut J. Itzes di laga melawan Vietnam juga menandai debutnya trio solid ini. STY memasang mereka secara bersamaan dalam skema 5-4-1 yang bisa bertransformasi menjadi 3-4-3. Menariknya, saat laga perdana trio ini dimainkan, yang mengemban ban kapten bukan J. Itzes, melainkan Rizky Ridho. Meski baru pertama kali dimainkan bersama, tiga pemain itu tampil sangat solid, sigap, dan kompak saat pemain lawan datang menyerang. Trio yang masih hangat-hangatnya ini sudah cukup membuktikan diri di hadapan para pendukung timnas Indonesia. Dengan solidnya performa ketiga pemain itu, Indonesia mampu mengemas 3 poin sekaligus clean sheet pertama di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesuksesan ini membuat STY menjadikan trio solid sebagai pilihan utama di sektor pertahanan. Setelah laga itu, hasil positif senantiasa menyertai Indonesia saat ketiganya bermain dalam format 3 back di jantung pertahanan.